Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Marsyanda dengan NIM 858966601. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan, sekaligus melakukan pengamatan sederhana pada tumbuhan putri malu. Walaupun tumbuhan tidak berpindah tempat seperti manusia atau hewan, tumbuhan tetap dapat bergerak sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, sentuhan, dan gravitasi. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 macam, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Nah, di sini kita akan membahasnya sekaligus melihat contohnya secara langsung. Sebelum kita mulai, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu tumbuhan putri malu, kardus untuk menutup tanaman, alat tulis, serta lingkungan sekitar sebagai tempat pengamatan. Yang pertama ada tropisme. Tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Artinya, tumbuhan bisa menentukan arah tumbuhnya berdasarkan rangsangan yang diterima. Contoh yang pertama ada geotropisme, yaitu gerak karena gravitasi bumi. Jika kita perhatikan tanaman, akar selalu tumbuh ke bawah. Hal ini karena akar merespon gaya gravitasi dan tumbuh mengikuti arah gravitasi yang disebut geotropisme positif. Sedangkan batang tumbuh ke atas berlawanan dengan gravitasi yang disebut geotropisme negatif. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan respon hormon pertumbuhan pada akar dan batang, sehingga arah pertumbuhannya bisa berbeda walaupun berada pada satu tanaman yang sama. Contoh yang kedua, fototropisme. Selanjutnya adalah fototropisme, yaitu gerak karena cahaya. Tanaman biasanya akan condong ke arah datangnya cahaya matahari. Hal ini terjadi karena tumbuhan membutuhkan cahaya untuk fotosintesis, sehingga bagian batang akan tumbuh ke arah cahaya agar mendapatkan energi yang cukup. Selain itu, hormon pertumbuhan pada sisi yang tidak terkena cahaya akan bekerja lebih aktif, sehingga menyebabkan batang membengkok ke arah cahaya. Dan contoh yang terakhir ada kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak karena zat kimia. Contohnya yang terjadi pada proses penyerbukan, di mana serbuk sari bergerak menuju bakal biji karena adanya zat kimia tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga mampu merespon rangsangan kimia di sekitarnya. Yang kedua ada taksis. Taksis merupakan gerak seluruh tubuh organisme karena rangsangan dari luar. Gerakan ini biasanya terjadi pada organisme kecil seperti alga atau bakteri. Contoh yang pertama ada fototaksis. Fototaksis pada tumbuhan merupakan respons sel terhadap cahaya yang dapat diamati melalui pergerakan kloroplas pada sel daun Hydrilla verticillata. Pada cahaya rendah, kloroplas mendekati sumber cahaya untuk memaksimalkan fotosintesis. Sedangkan pada cahaya tinggi, kloroplas berpindah ke tepi sel untuk melindungi diri dari kerusakan. Dan yang kedua ada kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak akibat rangsangan zat kimia. Pada percobaan Angelman eksperimen, bakteri berkumpul di sekitar ganggang yang menghasilkan oksigen paling banyak, menunjukkan kemotaksis positif terhadap oksigen. Dan yang ketiga ada nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah rangsangan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi di dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, di bagian ini kita akan melakukan pengamatan langsung menggunakan tumbuhan putri malu. Contoh yang pertama ada seismonasti, sentuhan dan getaran. Seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran. Coba perhatikan berikut ini. Sebelum diberikan rangsangan, daun putri malu berada dalam kondisi terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan air pada bagian pakal daun atau pulvinus masih normal, sehingga daun dapat terbuka dengan baik. Dan selanjutnya, saat kita sentuh secara perlahan, rangsangan tersebut mulai mempengaruhi sel pada pulvinus sehingga tekanan air menurun dan daun mulai menutup secara bertahap. Kemudian kita coba memberikan rangsangan yang lebih kuat, misalnya dengan sentuhan yang lebih tegas atau sedikit getaran pada batangnya seperti ini. Pada kondisi ini, respon yang terjadi menjadi lebih cepat, sehingga daun menutup lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan setelah beberapa waktu didiamkan, tekanan air dalam sel akan kembali normal, sehingga daun akan terbuka kembali seperti semula. Contoh yang kedua ada niktinasti atau perubahan cahaya. Niktinasti merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh perubahan cahaya. Pada percobaan kali ini digunakan 2 sampel tanaman putri malu, yaitu sampel A dan sampel B, yang diberi perlakuan berbeda untuk melihat respon terhadap cahaya. Pada kondisi awal, kedua sampel berada dalam keadaan terbuka karena sama-sama mendapatkan cahaya, sehingga aktivitas sel pada daun masih berlangsung normal. Kemudian, sampel A akan ditutup sehingga berada dalam kondisi gelap, sedangkan sampel B dibiarkan tetap terbuka dan terkena cahaya sebagai pembanding. Setelah kita tunggu beberapa menit, terlihat bahwa sampel A mulai menutup karena berada dalam kondisi gelap, sedangkan sampel B tetap terbuka karena masih mendapatkan cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan merespon kondisi gelap sebagai malam hari, sehingga terjadi perubahan tekanan air pada sel yang menyebabkan daun menutup.
Dari pembahasan dan pengamatan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan juga dapat bergerak sebagai respon terhadap rangsangan. Gerak tersebut meliputi tropisme, taksis, dan nasti. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Bye!